Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baiklah, perkenalkan saya Nyoman Ayusa Dewi dengan NIM 201102 1017. Semester 4 dari program studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait model pengembangan kurikulum yaitu dari ahli BK. Dan baiklah, sebelum kita menuju pada inti pembahasan, sebelum kita tahu bagaimana pengimplementasian model backup di instansi, yaitu SMP, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana sintak dari model pengembangan kurikulum ahli backup tersebut. Nah, jadi sintaknya yaitu yang pertama adalah menetapkan area. Apa sih yang dimaksud dengan menetapkan area ini? Nah, jadi yang dimaksud dalam menetapkan area pada tahap pertama atau sintak pertama di model pengembangan kurikulum BKM itu maksudnya adalah wilayah itu bisa terjadi pada hanya satu sekolah atau madrasah, ataupun satu kecamatan, kabupaten atau kota, atau mungkin tingkat provinsi atau tingkat nasional. Jadi di sini sebelum kita menetapkan atau mengembangkan kurikulum tersebut, kita harus terlebih dahulu menetapkan areanya. Apakah dia terjadi di suatu sekolah atau madrasah, kecamatan, atau mungkin kabupaten atau tingkat provinsi. Jadi itu langkah pertama yang harus kita terapkan atau kita lalui pada saat mengembangkan suatu kurikulum dengan model ahli yaitu BK. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu menetapkan personalia. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan menetapkan personalia ini? Nah, jadi di sini yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, tentunya di sini dalam mengembangkan kurikulum itu tidak bisa hanya satu orang saja. Jadi di sini kita harus menetapkan personalianya, siapa saja yang tergabung dalam pengembangan model kurikulum ini. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan prosedur. Nah, jadi sama yang dimaksud dengan menetapkan prosedur pada langkah ketiga dari model BKM ini adalah apa sih langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menetapkan atau mengembangkan kurikulum di suatu instansi. Saya ambil contoh adalah di instansi SMP atau sekolah menengah pertama. Jadi ada prosedur yang harus kita lalui, seperti menentukan tujuannya kah, ataupun yang lainnya. Kemudian langkah yang keempat adalah implementasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan implementasi pada langkah keempat model dari BKM ini adalah bagaimana sih efektivitas penggunaan kurikulum, seperti pemahaman guru tentang kurikulum, sarana atau fasilitas yang tersedia dalam menyediakan sekolah itu seperti apa. Jadi dalam implementasi ini yang kita ketahui atau yang kita dapat lihat adalah bagaimana sih efektivitas, apakah kurikulum yang kita terapkan di sini atau kita kembangkan dalam suatu instansi tersebut apakah sudah mampu dipahami oleh guru-guru tersebut. Karena dari guru itu akan kemudian disalurkan bagaimana nanti suatu sekolah itu akan mengelola instansinya itu sendiri dengan kurikulum yang sudah dikembangkan tersebut. Kemudian langkah yang terakhir adalah evaluasi. Nah, jadi di sini yang dimaksud evaluasi itu sendiri adalah terhadap pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, jadi jika kita sudah mulai melaksanakan atau mengembangkan kurikulum dalam suatu instansi, kita harus mengevaluasi juga bagaimana sih efektivitas dari kurikulum yang telah kita kembangkan di suatu instansi tersebut. Jadi selalu harus ada tahap evaluasinya agar kita mengetahui di mana sih kekurangannya dan apa yang perlu kita tingkatkan dalam kurikulum yang kita terapkan di suatu instansi tersebut. Nah, jadi secara keseluruhan sintak dari model BKM ini ada 5, yaitu yang pertama menetapkan area, kemudian menetapkan personalia, yang ketiga menetapkan prosedur, kemudian yang keempat itu implementasi, yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, jadi di sini saya akan mencoba bagaimana sih mengimplementasikan teori BKM ini di instansi khususnya yaitu SMP atau sekolah menengah pertama. Nah, jadi sesuai langkah-langkah yang sudah kita paparkan tadi, itu yang pertama adalah menetapkan area. Nah, di sini saya ambil contoh itu sudah terrealisasi atau langkah pertama ini terrealisasi di SMP Negeri 1 Seririt. Nah, berdasarkan studi pustaka, didapatkan bahwa sekolah ini itu berada di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Nah, setiap tahun SMP Negeri 1 Seririt ini mengalami revisi kurikulum atau mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, jadi hal ini mengindikasikan bahwa SMP Negeri 1 Seririt itu menerapkan model pengembangan
Beckham pada langkah pertama, yaitu menetapkan area itu juga. Nah, karena di setiap tahun itu sudah mengalami perubahan sesuai dengan rancangan kurikulum yang terbaru, tapi itu tetap harus diperhatikan bagaimana situasi dan kondisinya. Saya ambil contoh itu misalkan pada tahun 2016 menuju ke tahun 2017 kalau tidak salah, itu saya dapatkan bahwa sekolah atau SMP Negeri 1 ini sempat menerapkan kurikulum K13 seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu contoh pengimplementasian bagaimana sih bahwa setiap tahun SMP Negeri 1 itu mengalami revisi atau perubahan sesuai dengan kondisi dan situasinya. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua yaitu membentuk tim pengembang. Nah, jadi di sini yang dimaksud itu adalah diketuai oleh koordinator bagian kurikulum dan penanggung jawabnya, di mana penanggung jawabnya itu adalah kepala sekolah dan melibatkan semua guru dan komite sekolah. Nah, jadi tim pengembang adalah tim ahli yang memiliki SK dan telah memiliki kualifikasi di bidangnya. Kita lanjut kepada langkah ketiga, yaitu menetapkan prosedur. Nah, jadi di sini seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa prosedur itu adalah langkah-langkah yang harus kita lalui dalam menetapkan suatu kurikulum tersebut. Nah, seperti merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, kemudian memilih isi dan pengalaman belajar, serta menetapkan evaluasi itu sendiri. Nah, jadi baik itu di instansi SMP, kemudian SMA maupun SD, itu tentu kita harus melalui tahap prosedur ini. Bagaimana kita menentukan langkah-langkah yang tepat untuk dapat menetapkan suatu kurikulum yang akan nantinya diimplementasikan di instansi kita itu sendiri. Jadi seperti tujuan umumnya apa, tujuan khususnya, kemudian memilih isinya, dan pengalaman belajar serta evaluasinya. Untuk langkah yang keempat yaitu implementasi dari kurikulum itu sendiri. Nah, jadi berdasarkan teori Beckham seperti pemahaman guru tentang kurikulum dan salah satu bentuk untuk memberikan pemahaman kepada guru terhadap kurikulum yang telah dirumuskan, yaitu dari awal semua guru dilibatkan dalam perumusan kurikulum. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di awal itu ada tahap di mana kita menentukan tim pengembang, tapi itu tidak berarti bahwa hanya tim pengembang saja yang mengetahui kurikulum tersebut. Tentu saja tidak, karena nanti kurikulum ini diimplementasikan di suatu instansi tersebut. Jadi harus semua guru paham bagaimana kurikulum tersebut nantinya. Jadi di sini harus dilibatkan dalam perumusan kurikulum, walaupun nanti ada tim pengembang yang memang dibentuk khusus untuk mengimplementasikan atau merumuskan kurikulum tersebut. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa implementasi kurikulum itu dapat digambarkan atau dideskripsikan bahwa semua guru itu harus dilibatkan dalam perumusan kurikulum tersebut agar dapat memberikan pemahaman kepada kurikulum tersebut kepada guru yang akan nanti merealisasikannya di instansi tersebut. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, jadi teori Beckham itu merupakan salah satu bentuk evaluasi, di mana evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi keberhasilan anak didik, dan itu pun juga dilakukan oleh sekolah dari data yang didapatkan. Itu penilaian ini dilakukan di antaranya penilaian seperti kegiatan pembelajaran, kemudian yang meliputi penilaian aspek pengetahuan, sikap, dan juga produk. Nah, jadi di sini dalam suatu kurikulum itu pasti mencakup berbagai aspek seperti itu. Nah, jadi disinilah kita mengevaluasi salah satunya dari keberhasilan suatu anak didik tersebut. Karena yang akan melalui dari implementasi kurikulum ini atau perumusan kurikulum ini tentunya anak didik itu di suatu instansi. Jadi evaluasi ini dilakukan dengan mengukur keberhasilan si peserta didik itu sendiri melalui penilaian pengetahuan, sikap, kemudian kegiatan pembelajaran dan lain hal sebagainya. Nah, jadi itulah merupakan pemaparan singkat mengenai model pengembangan kurikulum, meliputi sintaknya dan juga pengimplementasiannya di suatu instansi, khususnya di sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, jadi sekian yang dapat saya paparkan mengenai model pengembangan kurikulum dari ahli Beckham. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf, dan saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni.